Oke, mengucapkan hari Natal. Ada beberapa hal. Pertama, kalau sampai mengucapkan Natal terus jadi orang Kristen enggak? Begitu nulis selamat Natal, aduh kok Kristen aku enggak? Ini tidak mengatakan itu teologi kok, itu budaya kok. Christmas itu budaya, bahkan industri kok. Kan begitu. Jadi, ya gimana, ya enggak apa-apa Bu. Ya enggak apa-apa. Mengucapkan. Masalah sebenarnya mengucapkan Natal, mengucapkan apa, enggak ada masalah. Gitu loh. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini kita soroti ucapan dari Cak Nun ya, yang mengatakan tidak apa-apa mengucapkan selamat Natal. Apakah dengan mengucapkan selamat Natal lalu kita menjadi Kristen? Jadi seolah-olah ucapan ini hampir logikanya itu tidak berpengaruh apa-apa ya. Padahal Islam ini atau agama ini mayoritas hampir semuanya itu dilandasi dengan ucapan ya. Jadi tidaklah benar bahwa ucapan ini seolah-olah tidak terpengaruh dengan apapun ya. Seolah-olah dengan ucapan ini tidak masalah, nggak apa-apa. Selalu Cak Nun ini mengedepankan akal pikiran. Makanya beragama ini ya beragama ndak apa-apa. Semuanya serba ndak apa-apa gitu ya. Padahal agama tidak demikian ya. Mengapa? Ucapan-ucapan ini di dalam Islam justru sangat sangat krusial ya, sangat penting. Semuanya ini, hampir semuanya ya, mayoritas itu terjadi dengan ucapan. Contohnya saat kita masuk Islam ya, itu dengan ucapan. Ucapan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dua kalimat syahadat ini adalah salah satu ikrar ucapan sebagai seorang muslim atau manusia menjadi Islam ya. Saat ijab kabul nikah ya, itu juga ucapan ya. Jadi sholat itu juga banyak sekali selain gerakan-gerakan kita mengucapkan ya, ucapan-ucapan doa ya, ucapan-ucapan surat-surat dari Al-Quran ya. Itu semuanya ucapan, semuanya dengan ucapan ya. Berhaji pun dengan ucapan-ucapan dari lisan kita, labaik Allahumma labaik ya. Itu juga ucapan. Bahkan seorang bisa murtad juga karena ucapannya ya. Jadi jangan gampang bahwa ucapan ini seolah-olah tidak berpengaruh. Ucapan ini sangat berpengaruh. Ucapan ini sangat-sangat urgent, sangat penting ya. Jangan mudah-mudah untuk mengucapkan sesuatu ya. Termasuk kita mengucapkan selamat Natal. Itu juga satu kekeliruan ya. Kenapa? Cak Nun ini menyatakan bahwa Natal itu budaya, bahkan industri, bukan teologi. Nah ini kan logika yang kebalik-balik, justru kebalikannya. Nah, Natal itu adalah teologi. Natal itu syarat dengan ibadah di dalamnya. Ya, bagaimana Natal itu dirayakan di gereja-gereja, mereka melakukan ibadah-ibadah. Ya, semuanya berkaitan dengan Natal. Jadi keliru besar kalau dikatakan Natal itu budaya dan bahkan industri. Ini aneh pemikiran seperti ini. Sekali lagi ini logika yang kebalik-balik. Jadi Natal itu justru teologi. Karena itu menyangkut ibadah-ibadah yang dilakukan oleh
kaum Nasrani, ya, orang-orang Kristen. Ya. Sama misalnya dengan Idul Fitri. Idul Fitri juga ibadah. Idul Fitri itu bukan budaya. Ya. Idul Fitri, Idul Adha, ya, di situ ada sholat, ya, ibadah kepada Allah. Di situ ada khutbah, ibadah kepada Allah. Di situ ada kurban, ada zakat, ibadah kepada Allah. Jadi seyogianya agama ini steril dari apapun. Begitu sudah menyangkut agama, tidak ada lagi sebenarnya yang atas nama agama, atas nama toleransi, lalu mencampur adukkan, ya, ritual-ritual agama lain dengan agama kita. Ya. Harusnya steril, ya, sendiri-sendiri. Kita semua ini memakai ayat yang sama, yaitu lakum dinukum waliyadin. Ya. Jadi sebetulnya kalau sudah lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, ya sudah, silakan masing-masing. Ya. Jangan campur adukkan sekali lagi antara budaya dengan agama, antara agama yang lain dengan agama Islam. Ya. Jadi sterilkan itu. Kalau budaya itu baik, ya, kita lakukan, misalnya kita mengunjungi siapapun, ya, umat apapun agamanya. Misalnya kita saling mengunjungi, apalagi kalau ada kerabat kita, teman kita, tetangga kita misalnya sakit, apapun agamanya, kita menjenguknya, ya, kita saling menghormati apapun agamanya. Kita misalnya memberi makan kepada siapapun, apapun agamanya. Kita memberikan hadiah-hadiah apapun, ya, kita memberikan makanan, kita memberikan apa saja, ya, kepada siapapun tanpa melihat agamanya. Ini budaya, ini baik, silakan saja, ini muamalah, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah menyangkut agama, itu pasti hubungannya dengan ibadah, maka jangan dicampur adukkan, ya. Dan ingat juga, ya, Nasrani dan Yahudi itu juga sering disampaikan di dalam Al-Quran oleh Allah itu bahwa mereka-mereka itu sebagai orang-orang yang sesat dan orang-orang yang zolim. Kenapa saya katakan seperti ini? Ini Al-Quran yang menyampaikan. Ya. Jadi di surat yang pertama saja, di mukadimah Al-Quran itu disampaikan. Ya. Sebelumnya itu ayatnya ihdinas siratal mustaqim. Si kita minta ditunjukkan kepada Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu apa? Ya, bukan jalannya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita minta ditunjukkan jalan yang lurus kepada Allah, bukan jalannya orang-orang yang sesat, bukan jalannya orang-orang yang dolim. Nah, di semua tafsir Al-Quran itu dikatakan, siapa jalan orang yang sesat itu? Yang sesat itu ternyata Nasrani. Jadi mereka itu sesat, mereka keliru. Lalu siapa ya orang-orang yang zolim? Zolim itu orang-orang Yahudi. Jadi di surat pertama saja sudah disampaikan, ya, bahwa kita ini jangan mengikuti, ya, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Sekali lagi, ini adalah Al-Quran yang menyampaikan, ya. Maka jangan ada, sekali lagi, toleransi itu menggabung-gabungkan masalah agama dengan agama apapun. Ya. Jadi
juga kita berhati-hati dengan sabda Rasulullah. Apa itu? Sungguh kalian akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, niscaya kalian pun akan masuk atau mengikuti ke dalamnya. Nah, siapa mereka? Ya, sahabat ini sempat bertanya kepada Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka mari kita berhati-hati. Ya, jangan mudah. Ya, sekali lagi, jangan mudah kita ini mencampur adukkan masalah beragama ya dengan agama apapun, termasuk memberikan ucapan selamat Natal itu kepada orang-orang Nasrani. Kenapa? Ulama juga menjelaskan bahwa kalau kita mengucapkan selamat Natal, berarti kita mengakui Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Padahal di dalam ajaran Islam ini sama sekali tidak benar. Ya. Jadi di surat Al-Ikhlas itu sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Allahu somad. Jadi Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk di dunia, di alam raya ini. Lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada yang setara dengan Allah itu. Makanya Nasrani ini kan menyatakan bahwa Isa ini anak Tuhan. Jadi ini setara dengan Allah. Maka ini tidak boleh kita ikuti. Saudaraku tercinta ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga kita harus berhati-hati dengan sabda Rasulullah. Apa itu? Bukan termasuk golongan kami. Ya, siapa yang menyerupai selain kami. Mari kita hati-hati. Ya, jangan sampai kita mengucapkan Natal itu kita menyerupai ya selain kami, kata Rasulullah, selain Rasulullah. Ya. Jadi kita bisa jadi menyerupai kaum Nasrani, kita mengikuti kaum Nasrani. Jangan sampai sabda Rasulullah yang pertama tadi, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kita mengikuti mereka. Dan kita juga berhati-hati dengan sabda Rasulullah, tiada datang kepadamu zaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya, sampai kamu berjumpa dengan Allah. Ini juga sabda Rasulullah. Jadi memang makin mendekati hari akhir, tidak semakin baik, semakin buruk. Maka mari kita berhati-hati, saudaraku. Jangan campur adukkan masalah agama ini dengan agama lain. Mari kita sterilkan. Jadi kalau sudah menyangkut agama, jangan pernah dengan alasan toleransi lalu kita membenarkan ya apapun yang menjadi ritual agama-agama lain. Ya. Jadi silakan mereka dengan agama mereka, dengan ibadah mereka. Kita umat Islam dengan agama kita, dengan ibadah kita. Seyogianya sekali lagi steril dari
agama apapun. Mari, semoga kita tidak mudah ya mengatakan bahwa ini tidak apa-apa, ini enggak apa-apa, ini enggak apa-apa. Seperti ucapan Cak Nun. Ya, sekali lagi, jangan ikuti ucapan Cak Nun yang semuanya agama ini dimudah-mudahkan. Semuanya seolah-olah enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Seolah-olah agama ini agama enggak apa-apa gitu loh. Padahal agama ini harusnya mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dijauhkan dari golongan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Semoga bermanfaat dan kita senantiasa berhati-hati dengan lisan kita. Dan saya selalu berdoa semoga kita dikumpulkan, umat Islam ini dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad SAW untuk diridhoi dan dirahmati Allah, untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.